yang namanya manusia pasti punya cita-cita ya kayak dulu dia tuh cita-citanya. Dulu cita-citanya, nah ini nih, cita-cita yang cuma diungkapin, ternyata lo dengerin. Dulu pertama kali ada lanjutan S2 sama, waktu ada lanjutan S2 di Unida, dulu ketika masih S1 bareng karena dia kayaknya. Pernah terbesit, pokoknya pengen S2 di sini, nanti pokoknya pengen ngajar di sini, ngedosen di sini. Padahal itu cuma perkataan sambil jalan aja, tapi ternyata Allah kabulkan. Mungkin kenapa bisa Allah kabulkan tuh mungkin kan dia ketika ngomong gitu tulus dari hati kayak gitu. Ya itu kayaknya. Jadi bukan kayak kita cuman main-main kayak misalnya Ibrahim cita-citanya apa? Saya mah jadi guru aja Bu. Nah jadi guru kan seolah-olah tuh bakal bikin gitu ya, yang nggak bakal jadiin gitu. Tapi kan dia mungkin ketika itu benar-benar tulus jadi dosen gitu tanpa ada keraguan ya, kayak Itu dia. Apa yang kalian mulai display dengan Allah, jika kalian menyertai segala sesuatu dengan Allah, kalian libatkan Allah di dalamnya, maka Allah tuh bakal mudahin segala jalan dan langkah kalian. Nah itu dia yang mudahin anak kok bisa dari setelah sidang langsung ditarik jadi dosen. Mungkin karena kita libatin Allah di dalamnya. Itu yang menjadikan Allah mempermudah saya untuk sampai ke mimpi saya kemarin. Mimpi yang kayaknya kemarin tuh cuma pengen doang, tapi ternyata benar-benar dimudahin. Habis sidang tesis langsung ditarik jadi dosen. itu gimana sih kesan sama gitu? Deg-degan nggak atau ini jadi dosen akhirnya apa namanya menerima dengan lapang dada atau gimana? Agak cerita ya. Kan keinginan jadi dosen tuh masih ada kan sejak udah masuk S2. Nah, cuma ketika S2 itu juga mikir-mikir, masa nanti setelah sidang tahu-tahu ngelamar jadi dosen ke sini, Pak, Bu, saya mau jadi dosen dong, kok kayaknya kepedean banget ya. Jadi pengen juga rasanya ya, pengen banget ada yang panggil saya, ada yang ngerasa butuhin saya, biar saya tuh ada jalan buat ketarik ke sini tanpa saya tahu-tahu ujuk-ujuk maju. Wah, saya mau jadi dosen dong. Nah, aku pede banget nih lulusan S2 juga baru, tahu-tahu pengen masuk jadi dosen. Nah, tapi ternyata jalannya emang dimudahin banget. Tanpa saya minta, tanpa saya maju, tanpa saya memasukkan berkas kerja dulu, tahu-tahu di telepon terus sama dosen pembimbing, di telepon sama dosen-dosen prodi yang sekarang saya jalani. Gimana, mau lanjut apa enggak, mau ngedosen apa enggak? Di sini dibutuhkan banget dosen A B C D. Itu hal yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ada seseorang yang kayaknya emang ngebutuhin saya, ada seseorang yang memanggil saya, itu kan di luar perkiraan banget. Yang awalnya cuma pengen banget jadi dosen, tapi tahu-tahu yang awalnya pengen banget jadi dosen, sempat bingung juga kan. Ini gimana cara masuknya? Apa harus kepedean saya mau jadi dosen? Kan nggak mungkin kan, tapi ternyata Allah mudahkan dengan jalan yang nggak pernah saya sangka. Seperti itu, Kak. Emang benar ya kalau kita emang dari awal melibatkan Allah dan dalam setiap prosesnya kita itu melibatkan Allah dan enggak ini yang namanya manusia kan kemampuannya itu terbatas ya kayak Itu dia. bertindak maupun jadi gitu ya kayak terus kan dia nih yang namanya jadi dosen itu kan dia pasti harus punya ilmu pengetahuan yang luas ya jangankan dosen gitu saya tuh sebagai guru yang biasa aja tuh apa ya namanya butuh belajar lagi butuh baca lagi nah ada nggak sih Kak tangan yang
nekanin dia nggak ada belajar lagi gitu, belajar itu. lagi. Nah, Nah, ada nggak dia Rintangannya ya? tantangan-tantangan yang kanin dia hadapi? Rintangannya mungkin cuma modalnya kan harus rajin. Jadi yang namanya guru tuh bukan hal yang mudah. Makanya ketika ada berita tentang guru tuh kok direndahin, kok bisa? Soalnya yang namanya guru itu poinnya dia harus lebih pintar 10 langkah lebih jauh daripada murid-muridnya. Karena guru itu yang nanti akan menjelaskan, yang akan mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi sebelum mengajar, pokoknya cari buku-buku yang harus yang bersangkutan, baca buku-buku yang bersangkutan sampai kita tuh jauh lebih pintar dari murid kita. Mau itu guru SD, SMP, SMA, mau itu dosen, semuanya sama. Tantangannya rajin. Karena ya kapan waktunya kan dia tuh buat nambah hazanah keilmuannya gitu. Kan sibuk tuh dari pagi sampai malam kan yang dosen tuh sampai malam gitu. Terus waktunya kan dia belajar tuh kapan sih, Kak? kalau di pondok itu ada pepatah waman tolaba ula sahirolaya. Sahirolaya itu kan artinya kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu, kalian harus sampai begadang. Nah, poin di sini tapi bukan begadangnya, tapi seberapa besar usaha kalian lebih daripada orang lain. Nah, kapan sih menyempatkan untuk menambah ilmu yang tadi katanya harus mengejar 10 langkah lebih pintar, lebih jauh daripada anak-anak kita? Kalau saya cari waktu-waktu di luar jam mengajar. Itu berarti kan sebelum subuh kan? Sebelum subuh dan setelah jam 9. Aktivitas itu terhenti ketika jam 9. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 atau sampai jam 12 sebatas mampu kalian. Manfaatkan itu buat baca-baca hal-hal yang harus kalian pelajari. Lanjut lagi ketika jam 3 misalnya sambil tahajud. Setelah tahajud, kalian lanjutkan baca-baca buku. Nah, ini yang paling penting. Jangan kalian sibuk sama hal yang kalian kejar. Jangan kalian sibuk sama ilmu-ilmu kalian. Jangan lupa doa. Soalnya doa itu yang mempermudah kita, yang membantu kita untuk memahami ilmu-ilmu yang kita bahas. Makanya soal itu penting. Jangan kalian itu cuma begadang, iya bangun jam 3, lalu baca buku, terus ingat kita masih butuh pertolongan Allah. Gimana caranya biar ilmu kita tuh bermanfaat? Ya dengan sholat. Gimana caranya biar ilmu kita itu nggak merusak, tapi emang berguna buat orang banyak ya dengan sholat, dengan doa. Dari doa itu Allah akan menjaga ilmu-ilmu kita, biar ilmu kita tuh bermanfaat, biar ilmu kita tuh kekal, abadi. Seperti itu. Pernah dengar ceritanya ada suatu ulama zaman dulu merasa susah banget dalam belajar, merasa susah banget dalam menghafal. Akhirnya dinasehati sama gurunya. Gurunya bilang kalau misalnya kamu udah ngelakuin apa aja, jangan-jangan kamu udah ngelakuin maksiat. Ketika kalian ngelakuin maksiat, maka Allah tuh akan menghindarkan kalian dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makanya sering kali kita temuin banyak ilmuwan-ilmuwan, tapi ternyata ilmunya itu dipakai buat bikin bom. Ilmunya itu buat dipakai buat bikin hal-hal yang membahayakan dunia. Kenapa? Soalnya ilmu dia tidak dibarengi dengan nur. Nur itu artinya cahaya. Ketika suatu ilmu nggak dibarengi dengan cahaya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Nah, balik ke pembahasan tadi, kapan menambah khazanah ilmu? Di luar waktu-waktu mengajar, di luar waktu-waktu kampus, plus barengi itu dengan sholat dan doa. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Berarti titik poinnya jangan hanya sibuk dengan urusan dunia ya, kayak harus dibarengi kita mengingat Allah, di hadapan Allah gitu, bahwa segala ilmu itu milik Allah, kita hanya dititipin gitu ya, kayak. Itu dia. Ada hadis inna husna ala kotika billahi min akbari awamili najahika, yang artinya kalau misalnya
hubunganmu dengan Allah itu menjadi poin terbesarmu dalam meraih kesuksesanmu. Ya, semakin kamu dekat dengan Allah, semakin mudah kamu meraih apa yang kamu mau. Itu poinnya yang emang saya terapin dalam kehidupan ini. Oke. Mungkin bisa diulangin Kak moto hidup kalian yang tadi Kak, inna husna ala qatika billah. Inna husna ala kotika billahi, sesungguhnya sebaik-baik hubunganmu dengan Allah, min akbari awamili najahika, menjadi salah satu kunci kesuksesanmu.